Sebagai sebuah planet, pada dasarnya bumi sih baik-baik saja. Kitalah manusia yang enggak baik-baik saja karena suhu semakin panas dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, bahkan hari ke hari. Penyebabnya ya kita sendiri manusia. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida atau yang dikenal sebagai emisi gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, serta aktivitas deforestasi. Kok bisa? Penggunaan bahan bakar fosil untuk energi adalah salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Ketika bahan bakar ini dibakar, mereka melepaskan karbon dioksida yang merupakan kontributor utama terhadap pemanasan global. Penebangan hutan tanpa menanam kembali pada aktivitas deforestasi mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini meningkatkan konsentrasi karbon dioksida sehingga memperburuk efek rumah kaca. Karbon dioksida memerangkap panas dari matahari di atmosfer dan menyebabkan panas tersebut tidak terpantul kembali ke luar angkasa. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi kita. Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini? Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana. Negara kita ini naik 81% frekuensi. Hai guys, bagaimana pendapat kalian mengenai video yang tadi di awal serta pernyataan dari Bapak Joko Widodo? Sangat menarik bukan untuk dibahas? Dampak dari perubahan iklim saat ini sangatlah krisis. Salah satu perusahaan yang diduga sebabkan deforestasi dan pergusuran rumah adat, yaitu PT Mayawana Persada. PT Mayawana Persada adalah perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, diduga melakukan aktivitas yang menyebabkan deforestasi puluhan ribu hektar hutan di Kalimantan. Wow, banyak banget ya guys, puluhan ribu hutan loh di Kalimantan. Selain itu juga ada aktivitas perusahaan di desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, juga menimbulkan konflik sosial. Hal itu diketahui berdasarkan penelusuran kolaboratif 6 media yang bergabung dalam Depati Project, yaitu Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ, Temidoli, jurnalis Equatorial.com yang turun langsung meliputi di dusun Layang, Desa Kualan Hilir, mengatakan sejak tahun 2021, warga dusun itu memperkirakan tanah mereka yang telah digusur antara 3.000 sampai 40 hektar. Perusahaan sempat menawarkan ganti rugi, tapi warga menolak menjual lahan karena itu sumber hidup mereka. Temi mengatakan warga dusun Layang mayoritas adalah suku Dayak, Kualan, dan berprofesi sebagai petani. Jika ladang mereka dirampas, maka mereka akan kehilangan sumber hidupnya. Temi mengatakan ada dampak lanjutan yang akhirnya ditimbulkan seperti alih profesi, kemiskinan, hingga trauma pada korban. Hal senada diungkapkan Arif Nugroho, jurnalis Pontianak Post. Arif mengatakan aktivitas perusahaan tidak hanya mengubah bentang alam hutan menjadi tanaman monokultur, tapi juga mengakibatkan hilangnya ruang hidup dan tanah ulayat adat. PT Mayawana Persada dilaporkan melanggar pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas perusakan lingkungan yang terdiri dari perusakan gambut, lindung, hingga habitat orang hutan. Wow, banyak banget ya guys pelanggarannya gitu. Apalagi dari 2016. Sebelum dilaporkan audiensi dengan KLHK telah beberapa kali dilakukan. Audiensi membahas dan menyampaikan temuan-temuan baru kasus perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat, dan dugaan keterlibatan aparat yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada.
Salah satu perwakilan masyarakat adat Kolan Hilir Ketapang, Tersius Pendi Supepi, yang ikut hadir mengakui sampai saat ini sudah mendapat 19 kali pemanggilan kepolisian. Tempo mencoba menghubungi pihak Humas PT Mayawana Persada, Ardianto Santoso, terkait dugaan deforestasi yang dilakukan perusahaan. Namun, hingga berita ini ditulis, Ardianto tidak merespon. Tidak ada respon dari pihak Humas PT Mayawana Persada. Solusi dari kasus deforestasi yang menyebabkan dan berdampaknya perubahan iklim di Indonesia yaitu reboisasi. Reboisasi merupakan aktivitas penanaman kembali atau penghijauan kembali di hutan maupun non-hutan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya penghijauan kembali dan melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih. Dan pemerintah di Indonesia juga seharusnya lebih ketat dalam pengawasan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan meliputi dan mencakup lingkungan-lingkungan Indonesia. Pemerintah juga seharusnya melakukan peraturan agar tidak ada perebutan lahan masyarakat secara terpaksa oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menggusur lahan-lahan masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka atau kepentingan perusahaan mereka. Itulah penjelasan dari saya. Menurut kalian bagaimana sih mengenai perubahan iklim di Indonesia? Terima kasih.